Pengawasan Komisi 1 DPRD Provinsi Bali telah melaksanakan sidak terhadap bangunan villa restoran di kawasan Pantai Dingin, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bogor, Badung, dan melaksanakan rapat koordinasi dengan OPD terkait di Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, dihadiri oleh pejabat Kabupaten Badung serta manajemen pemilik villa restoran pada tanggal 7 Mei 2025. Dari hasil sidak dengan pencermatan existing di lokasi diperoleh data fisik, yaitu ditemukan adanya bangunan villa yang menjorok mengambil sepadan pantai dan menggunakan jurang tebing dan atau kawasan sempadan jurang tebing dengan status hak tanah negara, serta pihak manajemen pemilik villa dan restoran tidak memperhatikan dokumen administrasi perizinan yang bersifat legal untuk bangunan dan tidak menunjukkan dokumen hak atas tanah negara berupa dokumen perjanjian dan atau kepemilikan SHP, SAS, SHGU dan SHGB sebagai bukti kepastian hukum boleh dibangun. Dan kemudian lebih lanjut dengan mendengar, mencermati dan mempertimbangkan saran pendapat, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa bangunan villa dan restoran yang menggunakan kawasan sepadan pantai telah menyalahi melanggar ketentuan pasal 108 ayat 3 Perda Provinsi Bali nomor 16 tahun 2009 yang telah diubah dengan Perda Provinsi Bali nomor 2 tahun 2023 tentang RT RWP Bali, mengatur arahan peraturan zonasi sepadan pantai, mencakup antara lain D. Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan dan kegiatan pelabuhan. Dan kemudian lebih ditegaskan pada huruf E, pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf D, juga bangunan villa dan restoran pada sempadan pantai seharusnya tidak diperbolehkan. 2. Bahwa membangun villa dan restoran menggunakan jurang tebing dan atau kawasan sempadan pantai, jurang tebing adalah tidak sesuai dan atau melanggar ketentuan pasal 108 ayat 5 mengatur arahan peraturan zonasi sepadan jurang dan tebing, mencakup A. Pelarangan pendirian bangunan pada jurang dan kawasan sepadan pantai, jurang dan tebing dalam jarak 2 kali kedalaman jurang dihitung dari bibir jurang ke atas ke arah bidang datar. Jadi pelarangan tersebut oleh karena bisa menjadi erosi dan merusak ekosistem lingkungan alam. Karena kita melihat ketika sidang di lapangan bahwa bangunan itu sudah jelas sekali dibangun, bukan ada jaraknya, bahkan sudah langsung di tebing dan di jurang. 3. Bahwa jurang tebing dan atau kawasan sempadan jurang tebing tersebut adalah berstatus hak tanah negara yang dibangun villa dan restoran dan sebagainya, semestinya memiliki dokumen keabsahan status hak tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria pada pasal 16 ayat 1 mengatur hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa dan sebagainya. Jadi wajib pihak manajemen menunjukkan dokumen administrasi berupa dokumen perjanjian dan atau memiliki SHP, SAS, SHGU, SHGB sebagai bukti kepastian hukum boleh dibangun apa tidak. Tapi itu pun di luar tebing dan jurang dan sepadan pantai. Kalau jurang, tebing dan sepadan pantai sudah dipastikan tidak boleh dikeluarkan hak apapun kecuali untuk kepentingan memelihara lingkungan. Dalam konteks ini terkait dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah pada ketentuan pasal 1 ayat 3 PP 18 tahun 2021 menyatakan hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksana sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelola HPL. Jadi tanah HPL yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga, baik untuk korporasi, masyarakat maupun perorangan, baik sebagian atau seluruhnya dapat diberikan dalam bentuk HGU, HGB dan HP, ya, tidak di tebing dan di jurang. 4. Bahwa pihak manajemen pemilik villa dan restoran tidak memperlihatkan dokumen administrasi perizinan berupa persetujuan bangunan gedung atau disebut dengan
mendirikan bangunan dan sertifikat layak fungsi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung dan PP nomor 16 tahun 2001 tentang persetujuan bangunan gedung. Perizinan bangunan ini penting sebagai legal administrasi yang berfungsi untuk sarana pengendalian perdampakan penting terhadap lingkungan hidup dan pemanfaatan daripada zona tata ruang. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Komisi 1 DPRD Provinsi Bali yang diwakili oleh Ketua dan atau anggota yang ditunjuk menyampaikan pendapat dan memutuskan dengan perhatikan ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, menyatakan setiap orang dilarang memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dan kemudian dipertegas dengan ketentuan pasal 130 huruf A Perda Provinsi Bali nomor 16 tahun 2009 yang telah diubah dengan Perda Provinsi Bali nomor 2 tahun 2003 tentang RT RWP Bali, menyatakan arahan sanksi dikenakan bagi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi serta tidak sesuai dengan visi pemerintahan Provinsi Bali, namun seperti Loke Bali dan Haluan Bali era baru 100 tahun sebagai nilai kearifan lokal Bali, yaitu termasuk memuliakan kesucian alam Bali, jagat kertih dan memelihara kawasan suci pantai Segara Kertih. Dengan dasar tersebut kami Komisi 1 Provinsi Bali merekomendasikan perlu dan penting ada upaya penegakan hukum, law enforcement yang tegas dan mengenakan sanksi administrasi berupa peringatan langsung kepada manajemen pemilik untuk melengkapi dan menunjukkan persyaratan administrasi berupa persetujuan dan dokumen-dokumen yang ada di luar tebing dan jurang. Artinya itu di luar tebing dan jurang. Oleh karenanya, di samping juga pertimbangan-pertimbangan tadi, kami juga memperhatikan hal-hal prinsip yang terkait dengan filosofi daripada kearifan lokal Bali, yaitu falsafah Trihita Karana, nilai luhur budaya masyarakat Bali dalam bidang arsitektur bangunan gedung, prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali, persyaratan bentuk karakter dan prinsip-prinsip arsitektur bangunan gedung sebagaimana identitas budaya Bali dan menjaga alam dan budaya Bali. Kemudian di sini banyak sekali, kalau saya bacakan ini panjang, tapi saya mungkin akan sebutkan saja pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut hal tersebut, khusus judul-judulnya aja ya. Jadi isu hukum bangunan liar di kawasan Pantai Bingin. Jadi itu sudah kita bisa dengar bersama, baik dalam pendapat kita maupun dengan bahan-bahan yang sudah diberikan oleh Bapak Kepala Kesatuan Provinsi Bali, Bapak Dewa, sudah juga memberikan dokumen kepada kita sebagai salah satu pertimbangan. Yang kemudian kita juga memperhatikan aturan hukum yang terkait dengan bangunan liar di kawasan Pantai Bingin. Jadi itu yang sudah saya sebutkan tadi, ada regulasinya, baik itu ada undang-undangnya maupun PP dan Perdanya. Kemudian di sini kita sebutkan banyak sekali aturan-aturan hukum yang kemudian sebagai pegangan kita, yang dimana memberikan penekanan bahwa tidak boleh membangun di sepanjang pantai, di sepanjang pesisir pantai, tebing, jurang, dan maupun reklamasi maupun ketinggian bangunan. Dan kemudian termasuk juga pejabat atau OPD terkait yang kira-kira kemudian sengaja atau tidak sengaja memberikan izin di tempat-tempat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Tata Ruang, itu ada klasifikasi pidana yang juga menjadi perhatian daripada Komisi 1. Jadi kita memperhatikan juga Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, untuk Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah nomor 21 dan 2001 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Kemudian ada Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian ada Undang-Undang 32 tahun 2014 tentang kelautan, untuk Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian ada lagi PP nomor 8 tahun 53 tentang penguasaan tanah negara, untuk PP
nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah satuan rumah susun dan pendaftaran tanah. Jadi regulasi ini yang menjadi pertimbangan kami juga, namun tidak kita sebutkan secara detail. Saya hanya menyampaikan judul-judulnya atau terkait undang-undangnya saja. Kemudian ada peraturan Presiden nomor 51 tahun 2016 tentang batas padan pantai. Kemudian ada peraturan Presiden nomor 45 tahun 2001 tentang rencana tata ruang Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan yang disebut Sarba kita. Kemudian ada Perda Provinsi Bali nomor 2 tahun 2023 tentang rencana tata ruang untuk Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2003 tentang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025 di sini 2001 ya. Kemudian ada juga kita masukkan sebagai dasar pertimbangan ada undang-undang hukum pidana. Kemudian ada analisis penerapan peraturan perundang-undangan sebagaimana saya sebutkan tadi di sepanjang Pati Pingin dengan segala argumentasinya, karena ini masih banyak sekian lembar. Ya, saya pikir nggak usah disebutkan, nanti mungkin